Usai masuk daftar tunggu, hari ini satu pemain timnas U23 Indonesia berangkat belakangan ke Thailand. Beckham siap tempur walau telat gabung timnas U23. Alfeandra Dewangga ungkap satu masalah di timnas U23. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Usai masuk daftar tunggu, hari ini satu pemain timnas U23 Indonesia berangkat belakangan ke Thailand. Salah satu pemain dari timnas U23 Indonesia, yaitu Haikal Al-Hafiz, berangkat menuju Thailand satu hari setelah rekan-rekannya dalam rangka persiapan Piala AFF U23. Dua pemain yang semula berada dalam daftar tunggu, yakni Muhammad Kanu Helmiawan dan Haikal Al-Hafiz, akhirnya diberikan kesempatan untuk bergabung dalam skuad utama. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa satu pemain akan berangkat pada hari Selasa, yaitu Haikal Al-Hafiz. Sumarji juga menyampaikan terima kasih kepada Persis Solo yang telah mengizinkan 3 pemainnya bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Zaki Ashraf digantikan oleh Haikal Al-Hafiz dan akan berangkat bersama dengan Pak Endri, manajer timnas U23 Indonesia. Pak Endri akan berangkat pada hari berikutnya untuk bergabung dengan kelompok anak-anak tersebut di Thailand. Beckham siap tempur walau telat gabung timnas U23. Beckham Putra memang menjadi salah satu pemain yang paling telat bergabung dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Namun hal itu tak membuatnya khawatir, ia bahkan mengaku siap tempur di Piala AFF U23. Pemain berusia 21 tahun ini sebenarnya telah mendapat panggilan ke timnas U23 Indonesia sejak tanggal 8 Agustus 2023. Akan tetapi klubnya yakni Persib Bandung masih menahan Beckham Putra. Situasi itu tentu saja membuat Beckham baru bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia pada Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, Beckham dipastikan menjadi salah satu pemain timnas U23 yang telat bergabung. Beckham mengaku dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Alfeandra Dewangga ungkap satu masalah di timnas U23. Bek timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga, mengakui persiapan timnya jelang Piala AFF U23 tidak maksimal. Alfeandra Dewangga menjelaskan waktu persiapan untuk Piala AFF U23 cukup mepet. Apalagi beberapa pemain masih berada di klub sebelum berangkat ke Thailand. Namun dia menegaskan bahwa semua pemain akan siap bertarung untuk memberikan yang terbaik di ajang ini. Persiapan mepet mungkin ini sangat kurang. Tapi karena liga juga ya, jadi kita juga pasti mepet. Klub juga lepas mepet, yang pasti kita akan berjuang buat timnas Indonesia untuk meraih yang terbaik, kata Alfeandra Dewangga. Berbicara tentang target, Dewangga optimis skuad Garuda Muda bisa mendapatkan hasil terbaik. Perubahan skuad timnas U23 Indonesia, cedera dan sakit mempengaruhi Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga, pengganti telah ditunjuk. Pada Sabtu kemarin, terjadi perubahan dalam skuad timnas U23 Indonesia. Dua pemain dari PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga, tidak dapat berpartisipasi. Adi Satrio sakit tipus dan tak bisa ke Jakarta, sementara Dewangga mengalami cedera hamstring. Sebagai gantinya, Nuri Agus dari FC Bekasi City mengisi tempat Adi, dan M. Kanu Helmiawan dari Persis Solo mungkin menggantikan Dewangga. PSSI juga masih menunggu kehadiran Rizky Ridho, Zaki Ashraf, Kadek Arel, dan Beckham Putra, dengan Haikal Al-Hafiz sebagai opsi cadangan. Kontroversi pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia U23, siapa pengganti Rizky Ridho dan Zaki Ashraf? CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, berbicara mengenai Haikal Al-Hafiz, pemainnya yang masuk daftar tunggu timnas U23 Indonesia sebagai pengganti Rizky Ridho. Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf, PSM Makassar, hingga saat ini belum ikut dalam pemusatan latihan TC Timnas U23 Indonesia, yang merupakan bagian persiapan untuk Piala AFF U23 2023 di Thailand pada Agustus. Beckham Putra, Persib Bandung, juga belum bergabung karena akan bergabung setelah pertandingan melawan Barito Putra. Ridho dan Zaki masih dibutuhkan oleh klub mereka, Persija dan PSM, dalam Liga 1, sehingga tidak dilepas untuk timnas. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, merasa kecewa terhadap PSM dan Persija. Meski begitu, PSSI sudah memiliki opsi pengganti, yaitu Muhammad Kanu Helmiawan, Persis, untuk Zaki dan Haikal Al-Hafiz, PSIS, untuk Rizky Ridho.
Sumarji menyatakan bahwa mereka akan berkomunikasi dengan klub-klub tersebut. Meski sudah ada rencana tersebut, Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang, mengatakan bahwa mereka belum menerima surat resmi dari PSSI mengenai Haikal. Namun, PSIS bersedia melepas Haikal ke Timnas U23 jika dibutuhkan, terutama karena Haikal adalah bagian dari Timnas U22 Indonesia yang meraih gelar juara SEA Games 2023. Bima Sakti ungkap kualitas pemain diaspora di Timnas Indonesia U17, ada yang tak lebih baik dari pemain lokal. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengungkapkan bahwa para pemain diaspora yang saat ini berpartisipasi dalam pemusatan latihan, TC, menjelang Piala Dunia U17 2023 memiliki kualitas yang beragam. Menurut Bima Sakti, tidak semua pemain diaspora memiliki kualitas yang unggul. Ia menyebut bahwa beberapa di antara mereka tidak secara signifikan lebih baik daripada pemain lokal. Mereka yang memiliki kualitas yang jelas, tentu saja, akan dipertimbangkan, jelas Bima Sakti. Namun, beberapa pemain memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih rendah daripada pemain lokal kita. Sejak awal, saya telah menyatakan bahwa jika kualitasnya sejajar, kami akan memilih pemain lokal kita, tambahnya. Bima Sakti, yang berusia 46 tahun, menyatakan bahwa tim pelatih Timnas Indonesia U17 akan memprioritaskan pemain diaspora jika memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan pemain lokal. Namun, jika kualitas mereka setara atau bahkan lebih rendah daripada pemain lokal, Bima menegaskan bahwa pemain lokal yang telah terbentuk di Indonesia akan lebih diprioritaskan. Bima Sakti menegaskan bahwa ia tetap memberikan peluang bagi para pemain diaspora. Jika memiliki kualitas yang baik, Bima tidak ragu untuk memilih mereka. Dari 4 pemain diaspora ini, beberapa di antaranya memiliki kualitas yang bagus, sementara beberapa lainnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Yang terpenting, kami memberikan peluang kepada mereka, ungkapnya. Marcelino Ferdinand menghilang dalam daftar skuad KMSK DNZ untuk laga pembuka Liga Belgia. Pada pertandingan pembuka Liga Belgia melawan Patro Eisden pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023, KMSK DNZ tidak mengikut sertakan Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipilih untuk pertandingan tandang di Patro Stadion. Keputusan ini berarti Marcelino Ferdinand pasti absen pada pertandingan pembuka Liga Belgia 2023 per 2024. Gelandang Timnas Indonesia ini tidak termasuk dalam skuad karena menghadapi masalah kesehatan. Marcelino Ferdinand ternyata bukan satu-satunya pemain yang tidak diajak dalam perjalanan tandang tersebut. Ada 2 pemain lain dari KMSK DNZ yang juga tidak hadir dengan alasan kesehatan yang sama. KMSK DNZ tidak memasukkan Marcelino Ferdinand, Andreas Pegaire, dan Steve de Ridder dalam skuad karena masalah kesehatan. Demikian pernyataan resmi dari KMSK DNZ. Jadi debutan di Timnas Indonesia U23, Muhammad Ragil termotivasi lebih. Muhammad Ragil, anggota tim Bayangkara FC, telah memberikan tanggapannya setelah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ia mengungkapkan perasaan kegembiraannya dan bahwa kesempatan ini telah memotivasinya untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi skuad Garuda Muda. Muhammad Ragil mengaku merasa tak menyangka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23, dan ia mengatributkan hal ini kepada upayanya yang keras selama bermain di klubnya. Dengan senang hati dan penuh semangat, saya bersyukur telah dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional, ujar Ragil dalam pernyataan yang dikutip dari laman PSSI pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Pemain berusia 18 tahun ini juga menyatakan komitmennya untuk beradaptasi dengan pola latihan yang diajukan oleh pelatih Shin Tae-yong dan berinteraksi dengan rekan-rekan setimnya. Oleh karena itu, ia siap untuk memberikan usaha terbaiknya selama pemusatan latihan, TC, di Jakarta, dan ia berharap dapat bekerja keras. Ragil juga menyatakan tekadnya untuk meraih tempat di tim utama dalam kompetisi ini. Dengan semangat itu, ia mengaku tidak gentar untuk bersaing dengan rekan-rekan setimnya yang lain. I'll make it look like I'm losing.